Seumpama tuh seolah-olah sutradara pas lagi bikin film ini di bagian akhir ya, itu kayak tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai mampus, tambah lagi bos. Gitu. Dikasihlah itu scene Zuko vs Katara. Oke, jadi gini, biasanya kalau lagi nonton film di bioskop, gua tuh selalu sendirian. Jarang banget sama teman gua, bahkan sama cewek gua sendiri pun jarang banget. Karena lu tau lah, gua orangnya introvert ya. Tapi kebetulan, ketika menonton film yang satu ini, gua nontonnya bareng sama cewek gua. Dan Anda tahu ya, biasanya kalau lagi nonton sama cewek gua kan selalu pegang tangan dia kan. Kayak gini, pegang tangan dia. Tapi kemarin, ketika nonton film ini, 5 menit sekali, lu bayangin ya, setiap 5 menit sekali tangan gue diremes anjing. 5 menit sekali. Ketika ada adegan orang ditusuk-tusuk dadanya pakai pisau, remes. Ketika ada orang titiknya ditembak pakai pistol, diremes lagi. Kepala kena bacok sama kapak, diremes lagi. Dan dalam hati gue langsung berpikir tentunya sebagai seorang pecinta film sejati nih. Langsung berpikir kayak, we walk the talk. belum nonton dia Texas Chainsaw Massacre. Belum nonton dia film-filmnya Mas Timo Cahyanto, The Night Comes For Us. Gitu filmnya Tarantino, Kill Bill. Belum nonton ya. Beginian mah cemek. By the way, tolong doain supaya cewek gua nggak nonton video kali ini ya, karena kalau nggak nyawa saya terancam gitu. Jadi di sepanjang gua nonton film ini tuh muka gua literally flat doang gitu. Biasa banget, bahkan cenderung ngantuk lagi di bagian awal film, meskipun action udah dar-dar-dor dari awal film gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nanti alasannya gua akan jelasin secara teoritis kenapa menurut gua ini film sebenarnya masuk ke dalam kategori mid atau B aja gitu, mediocre. Dan mungkin ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian buat yang belum membeli tiket untuk nonton film ini. Cuman lagi-lagi jangan berkecil hati dulu, karena di sepertiga bagian akhir di film ini keadaan berbalik, saudara-saudara. Dari yang tadinya saya muka yang flat gitu ya, cewek gue yang kayak muka udah kayak tegang, tense mampus nonton filmnya, berbalik. Terutama di bagian adu flamethrower. Wah. When you think of me, think of fire. Sampai di sequence adu flamethrower tersebut ya, senyum gua yang awalnya tertahan gitu, kayak gua nggak senyum sama sekali. Ya ada sih beberapa kali, nanti gue jelasin di beberapa scene ada yang keren, tapi ya didominasi dengan scene yang B banget gitu. Tapi di sequence adu flamethrower, senyum gua akhirnya bisa kembali perlahan-lahan terbuka dengan lebar, sampai gua nggak sadar gua teriak-teriak sendiri bos di bioskop bos. Lu bayangin anjing, gua kayak pas lagi scene adu flamethrower ya, gua kayak sumpah demi apapun, kagak lebay gue. Itu literally kejadian sebenarnya kemarin pas lagi di bioskop gitu. Dari yang cewek gue yang tegang, gue biasa aja, terus gue jadi kayak tadi. Sedangkan cewek gue yang kayak, siapa yang nendang titit? itu literally ya momen dimana senyum gue bener-bener udah gak bisa ketahan lagi. Sampai-sampai cewek gue nepok tangan gue, apaan sih gitu. Kayak cewek gue merasa kayak, kok jadi freak begini. Karena itu sumpah, itu sequence adu flamethrower bajingan sih. Itu gila banget men. Literally sebuah payoff yang sangat-sangat memuaskan. Saking memuaskannya, gue bisa naikin dari yang ratingnya awalnya segini, terus gue bisa naikin plus 1 poin sampai 1,5 poin. Nanti di bagian akhir lu lihat rating dari gue berapa. Dan gak sampai di situ bos ya. Itu klimaks yang di bagian akhir, yang adu flamethrower ini tidak mau berhenti menjadi klimaks. Dia klimaksnya berevolusi lagi. Seumpama tuh seolah-olah sutradara pas lagi bikin film ini di bagian akhir ya, itu kayak tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sampai mampus, tambah lagi bos gitu. Dikasihlah itu scene Zuko vs Katara anjing. Bahkan kalau kalian pernah nonton film India yang judulnya Triple R, itu di Netflix waktu itu gue nonton, gue nggak tahu masih ada atau enggak, silahkan ditonton, bagus banget filmnya. Itu kan
ada tuh scene dimana api vs air, yang lagi-lagi tuh scene juga bisa bikin gue melongo bisa bikin gue amazed. Padahal CGI-nya kelihatan dan ciri khasnya film India over the top gitu, dilebay-lebayin, dilebih-lebihin. Itu aja udah bisa bikin gue kayak wow gitu. Muka gue udah bisa kayak begitu. And here we are, Ballerina Cappuccina. Yang sama sekali tidak terlihat memakai CGI. Tidak terlihat ada visual effect sama sekali. Literally api vs air di kehidupan nyata. Kayak bangsat nih. Gue nontonnya kayak udah sakau buat nonton ini. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah sequence air vs api tersebut bisa membuat film ini menjadi film action revenge terbaik sepanjang masa? Salah satu yang terbaik sepanjang masa? Enggak. Jawabannya jauh dari kata iya gitu ya. Nope sih. Oke, yang pertama, plot. John Wick kan plotnya juga begitu doang bang, template gitu. Cuman anjing kesayangan mati, terus dia balas dendam, keluar tuh film. Oke, kalau gitu sekarang giliran gue untuk tanya sama kalian. Kenapa kalian bisa cinta banget sama franchise John Wick? Tergila-gila sama film-film John Wick sampai di milking udah ada 4 film anjing John Wick, ceritanya gitu-gitu doang ya, meskipun ya di luar actionnya emang bagus, keren, oke. Terus di luar lagi world buildingnya memang kompleks sebenarnya, mengenai high table, metafora, dunia mafia, kriminal di dunia nyata dibikin jadi distopia, dibikin lebih menarik untuk diikuti secara cerita. Oke, itu hal masalah world building. Tapi inti cerita John Wick ya udah begitu doang, balas dendam dong, sesimpel itu. Tapi pertanyaannya, kenapa kalian bisa cinta sama John Wick? Jawabannya sederhana, ya karena John Wick, he is the soul of the franchise. You ready, John? Hidup Jokowi! Meskipun di film pertama gak ada eksposisi secara detail mengenai the high table, dijelasin satu-satu mengenai keluarga ini, organisasi ini, dunianya seperti apa, sistemnya, gak ada terlalu eksposisi yang kompleks mengenai hal tersebut. Tapi it's all about John Wick gitu. Di milking karakter sedemikian rupa, ibaratnya kalau gue harus pinjam istilah dari Gen Alpha, ibaratnya aura farming lah. Sehingga ketika ada seorang bocah tolol jahanam keturunan Dakjal yang sok-sokan nyari masalah sama orang paling overpower di franchise ini, yaitu John Wick gitu, dan dia nggak tahu John Wick itu siapa. The fucking nobody. That fucking nobody. It's John Wick. That's how to make people invest to your story. Dengan premis sesederhana itu, udah gue yakin lu pada langsung pengen nonton film ini sampai habis. Udah pasti, karena kita pengen lihat nih si bocah tol Dajjal Jahanam ini dibantai sama John Wick, sama minta ampun sekalian sampai sujud nyembah sama John Wick. That's human gitu. Ini kita manusia, itu untuk memuaskan ego kita sebagai manusia gitu. Kalau perlu tuh bocah sampai lari ke birit-birit kencing di celana, makin seneng kita nonton filmnya kan. Dan premis tersebut berhasil dimanfaatkan sedemikian rupa sama John Wick yang ceritanya setipis tisu ini doang gitu. Tapi karena aura farming, di milking karakternya, sehingga kita kayak pengen tahu terus kayak John Wick sebrutal apa, sesadis apa, sekeren apa gitu ketika dia ditakutin sama para bos-bos kriminal di dunia ini. Sampai-sampai kita cinta banget sama karakter John Wick-nya gitu. Bukan universe-nya. Itu yang terjadi ketika series The Continental yang ada di Prime Video. Kenapa itu gagal? Kenapa nggak ada yang nonton? Karena nggak ada John Wick ya. Kayak orang nggak peduli cerita prequel John Wick. Orang nggak peduli sama dunianya. Sebenarnya keren, tapi lagi-lagi orang nggak peduli. Yang orang peduli John Wick-nya. Sampai-sampai Ballerina ini masih ada Keanu Reeves di dalamnya, masih dimunculin di poster, masih ada karakter John Wick, dan nggak cuma sekedar cameo, dimunculin cukup panjang, bahkan ada adegan fighting sequence-nya. Apakah karakter John Wick itu sepenting itu dan berpengaruh sekali untuk kebutuhan plot cerita di film Ballerina ini? Bullshit yang ngomong kayak begitu. Jelas-jelas untuk marketing, sudah pasti marketing bos. Karena kalau nggak ada John Wick, bahkan judulnya tadi terakhir gue lihat di Google ya, gue carikan Ballerina movie, ternyata di judul officialnya kalau nggak salah tuh ada judul kayak From the World
of John Wick. Jadi ada From the World of John Wick-nya dulu, baru Ballerina gitu. Kayak harus bawa nama John Wick dulu gitu, baru film ini mungkin bisa lebih pede lah untuk dipasarkan gitu. Tapi coba kita balik lagi ke film Ballerina ini. Apakah karakter utama di film Ballerina ini, yaitu si Eve yang diperankan sama Ana de Armas, bisa menyaingi auranya si John Wick gitu, bisa membuat kita tertarik untuk melihat karakternya? Nah ini yang jadi masalah. Gua nggak ngerasa ada keterikatan sama sekali untuk pengen tahu kelanjutannya si Ballerina sampai akhir itu kayak gimana. Kenapa ini bisa terjadi? Kita mulai dari awal. Apa motor utama penggerak cerita di film ini? Yaitu kematian ayahnya si Eve. Jadi pas si Eve masih kecil, ayahnya meninggal dan dia pengen membalaskan dendam. Literally formula sama John Wick. Bedanya John Wick dia sama anjingnya, kalau ini ya si Eve sama bapaknya yang mati gitu. Tapi yang membedakan antara ini sama John Wick, emosinya. Di film ini nggak kerasa sama sekali. Pertama kan acting anak kecilnya yang jadi Eve itu jelek banget, acting sumpah. Sampah banget, mohon maaf sekali, actingnya jelek banget. Bahkan bapaknya juga gue udah lupa mukanya kayak gimana, sampai gue udah lupa nih gerakannya, mukanya. Padahal di awal tuh udah udah gila itu momennya di awal. Udah fighting sequence. Tapi hambar, makanya gue bilang gue ngantuk di awal meskipun udah action sana sini. Berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di John Wick pertama, yang dimana gak ada action sama sekali loh film John Wick pertama. Cuman adegan yang tenang, hening, dengan color grading yang hangat. Kita cuma dikasih lihat foto-foto istrinya John Wick yang udah meninggal. Seolah-olah sutradara itu ngerem dulu untuk bikin penonton kayak masuk dulu sama emosinya sama karakter John Wick dulu, membuat kita prihatin dulu sama karakter John Wick. Ditambah lagi ada kiriman anjingnya Beagle, namanya Daisy. Dalam ada surat, pas dibaca nangis si John Wick gitu, kayak oh my god, kita kayak wah, akhirnya John Wick bisa tersenyum lagi pas dapat anjing tersebut meskipun istri udah meninggal. Dikasih makan, dikasih sereal. Mungkin dia gak suka anjing, tapi anjingnya pengen naik ke kasur. Terus akhirnya dia naik tidur bareng sama anjingnya. Dan gak nyampe 24 jam anjingnya mati. Iya, literally ketika anjingnya mati kayak, gue yakin cuma satu kata yang keluar dari mulut lu ketika nonton film John Wick, fuck. oh shit gitu. Fuck man. That's how. Lagi-lagi itu cara untuk bikin kita invest untuk nonton filmnya sampai habis. Emosi yang ditanam di awal membuat kita masuk ke perspektif karakter John Wick. Oke, kita bunuh orang itu. Kayak ini cara yang menurut gue sederhana tapi works gitu. Sedangkan di film ini momen kedekatan Eve sama ayahnya itu cuman sekedar satu scene begitu doang. Gua udah lupa nama ayahnya juga siapa. Gue lupa nama ayahnya siapa. Anda Timothy. Ya udah, ketika ayahnya mati di pelukan anaknya si Eve, gue gak ngerasa kayak ada dendam yang perlu dituntaskan. Makanya ketika sepanjang film ini dia cuman pengen nyari orang yang bunuh ayahnya, kayak oke, gue gak peduli, I don't give a shit gitu. Gue gak peduli. Lu kalau misalnya nonton film kayak Kill Bill misalnya, Beatrix Kiddo, wah gila. Satu ruangan bos dibunuh semua, suaminya baru menikah udah dibunuh semua, anjing. Gila, kurang emosi apa? Itu namanya development karakter untuk ngebikin kenapa kita harus ngelihat si Beatrix Kiddo tuh ngebunuhin tim bos-bosnya dan bosnya gitu loh. Tapi gue masih positive thinking di situ. Gue pikir oke, mungkin karena acting anak kecilnya jelek. Tapi ketika nanti kita masuk ke Ana de Armas versi Eve yang udah dewasa, oke lah, apalagi saya fansnya Ana de Armas ya. Dan gue masih bingung sampai sekarang ketika ada pilihan Ana de Armas sama Sydney Sweeney, kenapa banyak banget orang yang lebih pilih Sydney Sweeney. Gue gak paham. Come on, Ana de Armas man. Si Ana de Armas ini punya aura karakter yang mungkin bisa menarik perhatian gue, meskipun dari segi plot emosinya kurang. Tapi semoga aja actingnya dia, badassnya si Ana de Armas ini bisa menyelamatkan film ini. Gue pikir karena acting dia di film sebelumnya, ya gue udah tonton film-film dia sebelumnya bagus-bagus ya ketika dia main film. Ditambah lagi gue inget banget sehari sebelum gue nonton Ballerina ini, gue lagi nonton The Last of Us season 2 pak. Dan Anda tahu kan yang terjadi di episode 2 ya. Ada yang meninggal di situ. Gue gak perlu bocorin, gue gak perlu spoilerin. Dan adegan meninggalnya seseorang di The Last of Us season 2 episode 2 itu gila banget men, masalahnya men ya. Emosinya luar biasa, ditambah actingnya Bella Ramsey bagus banget. Sehingga ya pertama karena development karakternya, hubungan antara si Joel sama Ellie dan sebagainya itu udah membangun. Sehingga ketika di bagian itu gue kayak tertancap gitu, kayak gitu, kena banget gue. Dan ketika di film ini fake banget gitu. Gue gak ngerasa ini ada yang spesial. Jadi ibaratnya gue abis ngerasain Wagyu A5 di The Last of Us season 2. Dan sekarang saya harus merasakan
daging meltik gitu. Di film Ballerina ya udah sampah pasti. Gue nggak ngerasa spesial. Tapi ternyata setelah gue nonton film ini sampai ke pertengahan, masuk ke act 3, kayak ternyata nggak sewah itu juga gitu. Ana de Armas kelihatan fightingnya, koreografi dia kayak masih amatirannya masih kerasa. Mencoba, gue yakin latihan udah gila-gilaan. Gue yakin lah pasti lah udah selevel franchise John Wick, udah pasti latihannya gila-gilaan Ana de Armas. Cuman maksud gue tetap aja kelihatan dia bukan profesional, masih beda ketika lu bandingin sama Uma Thurman misalnya jadi Beatrice Kiddo. Wuhu, gila, ekspresinya, gerakannya, no debat lah, itu gila banget. Tapi Ana de Armas masih kelihatan terlalu feminim, masih kurang powerful gerakannya, fightingnya. Ditambah lagi koreografi, entah kenapa menurut gue kayak secara tim koreografinya ya, tim fightingnya nggak sebagus timnya John Wick gitu. Apakah ini tim secondary-nya John Wick yang level rendahnya gitu, level bawahnya, bukan pakai tim utamanya John Wick? Gue nggak tahu juga. Meskipun tetap kerasa ya, ini tetap kerasa sama gitu, satu universe dengan John Wick. Mulai dari editingnya, productionnya, sampai ke color gradingnya pun ini masih John Wick banget gitu. Yang low key, saturasi tinggi banget, kontras tinggi banget, ya shadow-nya dibikin kenceng mampus gitu. Terus habis itu dibikin warnanya, color palette dibikin yang cool, biru, ungu, hijau, yang menimbulkan kesan world buildingnya sangat-sangat distopia, ala-ala neo-noir gitu lah. Those with darkness in their hearts, she can be vengeful. But to the innocent, she can be a protector. Itu yang membuat gue yakin orang akan paham dengan sangat mudah kalau oke, ini bener-bener satu universe sama John Wick gitu. Bukan kayak film MCU yang beberapa belakangan ini gue ngeliat film-film MCU kayak, lah ini kayak gue nggak ngerasa ini film MCU gitu. Ini kayak terpisah sendiri, ini kayak beda sendiri karena kayak nggak ada satu kesatuan gitu dalam universe-nya belakangan ini ya MCU gitu. Cuman lagi-lagi koreografinya kayak pakai level tim B-nya John Wick gitu. Sampai-sampai ya gue tuh bisa hitung dengan jari gitu beberapa scene yang gue masih ingat sampai sekarang yang memang bisa bikin gue melongo. Ada, tetap ada bisa yang bikin gue kayak wow gitu ada. Tapi kalau John Wick kan kayak hampir setiap menit anjing wow, nggak bisa napas John Wick gitu, apalagi John Wick 4 bajingan gitu. Tapi di sini kayak bisa dihitung jari lah scene-scene gitu. Tapi ada yang keren, misalnya kayak gue inget banget itu ada satu shot yang anjing banget ya, yaitu scene long take misalnya yang menggunakan angle kamera yang low tire shot, yaitu dari bawah ban mobil, wheel shot ibaratnya. Terus ya biasanya wheel shot ini digunakan ketika si mobil ini lagi pengen bergerak maju kan. Oke, si Ana de Armas lagi naik, mau kemana nih? Mau kemana Neng gitu kan. Kamera naik pedestal ke atas. Kita kayak seolah-olah bakal ganti scene. Kita nggak tahu nih si Ana de Armas pengen naik mobil kemana gitu. Si Eve mau naik mobil kemana. Tapi di ujung situ ditabrak dia kan. Dar mobil. Mundur lagi mobilnya dengan ditabrak ngeng. Kamera yang udah pedestal naik, pedestal turun sekarang ngeng. Ngedekat lagi ke arah mobil. Wah anjing itu kayak gue pas nonton ya itu keren, itu kreatif anjing, itu bagus banget shot, itu gokil banget. Tapi itu scene sedikit lah scene yang bisa bikin gue merasa tergila-gila sakau gitu. Dan terakhir, kehadiran Keanu Reeves di film ini gue rasa nanggung gitu. Sekarang kita ngomongin dari sisi marketing ya kalau gue jadi produsernya gue akan lakuin hal yang sama sih. Kayak gue nggak yakin kayak Ballerina ini bakal banyak yang nonton. Ya, oke ya udah gue tambahin aja John Wick gitu. Auto pasti langsung pada mau nonton kan. Ya oke, dari segi marketing kita nggak usah ngomongin itulah. Kita sekarang ngomongin dari segi plotnya aja. Perlu nggak sih si John Wick ini dia bukan sekedar cameo ya lagi-lagi di film ini karena dia punya peran gitu. Kalau cameo ya udah muncul bener-bener cuma bentar doang dan nggak terlalu punya arti apa-apa untuk filmnya. Sedangkan kalau di sini si John Wick punya peran penting, cukup krusial, bahkan ada fighting sequence lagi. Jadi kayak ya dia bukan cameo tapi nanggung gitu. Dikasih berantemnya juga berantemnya ya nggak yang sampai bikin gua melongo gitu, nggak ada yang spesial kayak buat apa? Mending kita singkirin aja, mending jadiin cameo sekalian yang bener-bener cuman muncul untuk bikin fan service doang gitu. Tapi selebihnya ya udah bener-bener fokus ke si Eve-nya aja, si Ballerinanya aja gitu. Supaya si John Wick ini nggak mencuri spotlightnya si Ballerina. Menurut gue itu yang terjadi. Tapi nanggung kalau misalnya mau muncul, mau bikin fighting sekalian, menurut gue dibikin karakter penting kayak misalnya si Iron Man di film Spider-Man Homecoming aja. Ya perannya kayak mentor gitu kan si Iron Man di situ, bukan karakter utama tapi jadi semacam mentor yang punya peran krusial. Ya mending sekalian kayak begitu gitu. Kasih fighting sequence yang bener-bener epic lagi John Wick-nya gitu. Jangan kayak ini setengah-setengah mau kemana kayak gue kurang suka sih malah ada John Wick di film ini. Selebihnya menurut gue ini film sebenarnya B aja. Emosi kurang, karakter Ana de Armas juga fightingnya nggak sebagus John Wick. Lagi-lagi bagus ya. Untuk kategori film Hollywood action ini udah termasuknya oke banget lah, bagus lah. Tapi kalau kita ngomongin universe John Wick
kurang lah. Tapi untungnya endingnya lagi-lagi penyelamatnya adu flamethrower sama api vs air babu. Gue cuma teriak gila gitu. Gue bahkan ada satu shot juga yang ngingetin gue sama long take drone shotnya John Wick 4 yang kalau kalian inget dia pakai Dragon's Breath shotgun. Dari ruangan satu ke ruangan yang lain kita ngeliat dari drone shot dengan percikan shot dari shotgun itu kayak cantik pol gitu kan. Sayangnya di film ini make trik yang sama gitu, drone shot cuman beda pakai flamethrower, keren, cuman nggak long take kayak di John Wick gitu, nggak beda. Makanya menurut gue lebih kreatif di John Wick lagi-lagi gitu, secara sinematografi, editingnya, koreografinya, ya itu sih. Jadi kayak biasa aja, makanya gue akan kasih final score 8/10 alias cakep. Definitely lu harus nonton film ini ya kalau lu suka action, nggak bakal fail lah. Cuma memang gue yang udah nonton banyak film yang lebih bagus kayak ngantuk aja di awal gitu. Untungnya ada ending.